Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita mengucapkan kalimat hamdalah. Ya. Pada malam hari ini Masya Allah kita berjumpa kembali setelah beberapa pekan kita vakum, ya, ada PPKM dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimahumullah. Bahwasanya kita alhamdulillah saat ini berada di bulan Dzulhijjah 26 1442 Hijriah. Kita sudah menjalankan Idul Adha kemarin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang saat ini artinya yang kemarin diberikan izin oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi, al-hajjul mabrur dari salahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga. Mudah-mudahan mereka mendapatkan gelar haji yang mabrur. Ya, kemudian yang berkorban juga pada tahun ini, mudah-mudahan kita Allah minal muttaqin, yang dijadikan orang-orang yang berkorban pada tahun ini mendapatkan mahkota ketakwaan di hadapannya. Dan orang-orang yang nanti mungkin pada tahun ini belum bisa berkorban, di tahun yang akan datang diberikan kesempatan untuk ikut berkorban. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, kita lanjutkan, yaitu masih kita pada bab qaulullah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiruna, yaitu bab tentang kenikmatan. Ya. Jadi banyak orang yang mengetahui nikmat, ya, bahkan dia mengakui ini adalah nikmat dari Allah. Tetapi ketika dia bersyukur, justru bukan bersyukur kepada Allah, dia justru bersyukur bukan artinya kepada selain Allah, justru bersyukurnya kepada selain Allah. Ya, maka disebutkan ayat ini. Kemudian waqala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwasannya mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan ini semua terjadi berkat syafaat Tuhan kami. Jadi segala nikmat yang ada pada diri mereka, mereka mengatakan ini adalah syafaat, berkat dari usaha atau dari keberkahan yang diberikan oleh Tuhan kita. Haula akhbasu mimman sabaqahum. Mereka ini lebih parah, daripada orang-orang yang telah mendahului mereka.
Kenapa kalau yang dulu hanya menyembah, tapi kalau ini betul-betul tambah lagi dengan pengakuan, mengucapkan, ya, li'anahum musyrikuna ya'buduna ghairallah. Kenapa? Karena mereka musyrik, ya'buduna, mereka menyembah ghairallah, bukan kepada Allah, justru kepada selain Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan dia rezeki, ya segala sesuatu yang ada pada dia justru Allah yang memberikan, tapi malah dia justru menyembah kepada selain Allah. Summa yaquluna inna hadhihi ni'am hasalat bi syafa'ati alihatihim. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan segala nikmat yang ada pada kami, ya, yang ada pada mereka itu dihasilkan sebab oleh Tuhan-Tuhan kita. Yang patung yang mereka sembah, ya, atau mohon maaf mereka datang istilahnya selamatan bumi, atau mereka berikan sesajen untuk lautan. Ini berkat kami setiap tahun memberikan sesuatu untuk lautan, maka rezekinya kita lancar. Padahal mereka mengetahui, ya, mereka tahu bahwasanya nikmat ini semua dari Allah, tapi itu yang mereka tahu. Bal Uzza masalah, Uzza, ya, masalah syafaat inda Allah an yanzilal maqam. Bahwasanya Uzza di sini diyakini oleh orang-orang kafir bahwasanya yang memiliki syafaat bisa menurunkan hujan. Fahaula, maka mereka asbatu sababan min abqalil asbab. Mereka menentukan sebab dari sebab-sebab yang batin, tidak ada hubungannya. Bi'annallaha, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu syafa'atan alihatihim. Ya, Allah itu tidak menerima syafaat Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Li'anna syafa'ah la tanfa' illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Ya, yang bisa memberikan artinya syafaat yang tidaklah bermanfaat kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah dan Allah ridho. Ini baru bisa mendapatkan syafaat. Bisa, bukan apa? Bisa memberikan syafaat. Ya. Jadi syaratnya bisa memberikan syafaat bahwasannya yaitu, ya, ada izin dari Allah. Yang kedua, ridho. Apakah Allah itu ridho, ya, dengan orang-orang yang menyekutukannya, bahkan dijadikan patung-patung itu sebagai sekutu baginya, padahal patung itu tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah Allah ridho dengan yang seperti ini? Ya. Maka jamaah rahimahumullah, wallah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'zan, ya, lihadihi asnam, ya, yaitu tidak mengizinkan bagi patung-patung ini, sesembahan ini bisyafa'ah, untuk bisa memberikan syafaat. Bahada afqal, ini adalah sesuatu yang paling batin minan ladzi qablahu li'anna fihi ma'dzuraini. Ini jadi lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih ada pengakuan, meskipun mereka menyembah, ya, sama-sama paham, cuma ini lebih parah sampai bahkan mengatakan ini syafaat Tuhan itu. Ya. Maka di sini, ya, kenapa dikatakan paling batin? Pertama adalah asyirku bihadihil asnam. Mereka sudah melakukan kesyirikan dengan menggunakan patung-patung ini. Yang kedua, apa? Isbat, mereka menetapkan sebab ghairi shahih, bukan yang benar. Jadi tidak pantas dijadikan sebagai sebab, salah menjadikan sebab. Kemudian waqala Abu Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi, ya,
anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya, al-hadis. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya ya Abu Abbas di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu setelah disebutkan hadis Zaid bin Khalid yang mana di dalamnya menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, pada pagi harinya di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang, dan ada yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini disebabkan apa? Karena ada hadis memang yang sebagaimana sudah kita jelaskan, ketika itu Rasul SAW dan para sahabatnya di malam hari, ketika malam hari turun hujan, maka di pagi harinya mereka Rasul SAW menyampaikan ya bahwasanya ada yang kufur terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwasanya hujan ini terjadi disebabkan bintang ini. Jadi mereka beriman kepada bintang, kufur kepada Allah. Ada yang mengatakan mutirna bi fadlillah, kami diberikan hujan karena karunia Allah. Maka ini berarti beriman kepada Allah, kafir ingkar kepada bintang-bintang. Maka Syekhul Islam menyebutkan waqad taqaddama, sehingga banyak ya wahada kasirun fil kitab wa sunnah. Banyak pernyataan-pernyataan seperti ini baik di dalam kitab maupun dalam sunnah. Yaitu subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencela man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bi, yaitu orang-orang yang menisbatkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya dan dia menyekutukan Allah dengannya. Ini jamaah rahimahullah. Maka di sini wadhalika mislu istisqa bil anwa, yaitu seperti orang-orang yang istisqa, memohon hujan, ya, meminta hujan dengan bintang. Kalau muncul bintang ini hujan. Jadi seakan-akan bintang inilah yang menurunkan hujan. Wa inna makana hadza madhmuman. Ini dicela. Di annahu law ata ilaika 'abdu fulan. Contoh, ketika ada seorang hamba, ya, seorang hamba si fulan, milik si fulan, ya, datang kepadamu bihadiah, membawa hadiah kepadamu, min sayyidihi, dari bapak, dari tuannya, fasyakarta al-'abda duna sayyid, kamu hanya bersyukur kepada, ya, bersyukur artinya berterima kasih kepada hamba sahaya tersebut tanpa berterima kasih kepada tuannya. Ya, jadi dia hanya mengucapkan terima kasih ya, kamu ini baik. Dia lupa mengucapkan terima kasih kepada tuannya. Padahal yang memberikan hadiah siapa? Allah. Ya, padahal yang memberikan dia hadiah adalah tuannya tadi. Maka hendaklah dia juga berterima kasih kepada tuannya. Kalau zaman sekarang minimal dia mengucapkan SMS atau lewat WA, atau dia pesan sama si siapa namanya yang nganter itu, bilang terima kasih ya. Ini sebagai bentuk bahwasanya dia adalah termasuk orang yang bersyukur, berterima kasih. Ini yang benar. Ya. Jadi jangan hanya, mohon maaf, yang dipuji hanya hamba yang nganter ini, apa namanya, kurirnya. Ya, kurirnya tok yang dipuji, terima kasih, tapi dia lupa kepada siapa yang memberikan. Ya. Fasyakartal 'abda duna sayyid. Engkau hanya berterima kasih kepada orang, artinya yang nganter saja, lupa kepada yang ngasih. Karena hadza su'ul adab. Ingat, ini adalah termasuk jelek, adab yang buruk. Ya, ma'as sayyid, terhadap tuan, wa kufranan li ni'matihi. Engkau kufur terhadap nikmat tersebut. Ya. Wa aqbah min hadza law adafta an-ni'mah ila sabab dunal khaliq. Lebih parah lagi
ini mengenai masalah nikmat. Yang mutlak bahwasanya nikmat itu hanya milik Allah. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, arti bahwasannya di sini nikmat itu milik Allah. Segala nikmat yang kita dapat, ya, segala nikmat kita dari kecil, ya, bahkan hidup dalam dalam masa di perut ibu kita sudah mendapatkan nikmat. Hadir ke dunia, bisa makan, dapat rizki dan sebagainya, bahkan sekarang sudah menikah, diberikan anak. Ini semua nikmat dari siapa? Allah. Maka tidak pantas kita boleh berterima kasih kepada orang tua, namun jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Kenapa? Lima ya'ti. Bahwasanya ingat, ya, annal khaliq, bahwasanya ada beberapa hal. Annal khaliq li hadhil asbab huwallah. Ingat, yang menciptakan sebab-sebab ini, semuanya yang menciptakan sebab ini adalah Allah. Ya, fakanal wajib an yashkura, maka wajib bagi dia bersyukur, wa tudhafun ni'mah ilaihi. Dan ingat, nisbatkan semua nikmat itu kepada Allah. Nisbatkan. Yang kedua, an-sabab qad la yu'assir. Kadang-kadang memang ada sebab, ya, sebab itu muncul tapi tidak memberikan pengaruh. Ya. Kita dalam percayaan, artinya kita memahami bahwasanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Kita tidak meninggalkan itu, tidak sama sekali. Ya. Namun yang sangat kita tekankan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini sebagai sebab. Itu yang harus kita yakini. Jadi bukan sebab itulah yang mutlak memberikan manfaat, yang mutlak menolak madarat. Tapi kita harus betul-betul, sebab ini harus memang betul-betul sebab itu ditunjukkan oleh syariat, sebab itu ditunjukkan oleh, istilahnya kalau sekarang, penelitian. Yang kemarin siapa yang nge-share itu? Yang di Jawa untuk tolak bala dibangun patung di depan rumahnya, kayak patung sawah gitu. Itu sebagai tanda tolak bala. Apakah seperti itu? Dari mana? Apakah ada dalil syar'inya? Kalau kamu mau melakukan tolak bala, maka harus buat orang-orangan sawah berada di depanmu. Nanti dia akan menjadi security satpam yang ngusir tolak bala. Apakah seperti itu? Apakah masuk dalam tatanan syariat? Tidak. Secara penelitian masuk apa tidak? Tidak. Tapi inilah yang namanya keyakinan. Ya. Inilah yang namanya keyakinan. Kalau keyakinan ini susah. Kalau sudah Allah tidak memberikan hidayah, bagaimanapun usaha kita ruwet. Ya, katos. Dikasih tahu, diceramahi, berbalik kita yang diceramahi, dibekali arit lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kadang-kadang memang sebab itu sekali lagi justru tidak memberikan pengaruh. Ya, berarti sini betul-betul yang memberikan pengaruh adalah Allah. Tetap ya kita mencari sebab tersebut, tetap kita cari sebab itu. Tapi ingat, bukan sebab itulah tujuan utama kita, tapi dibalik sebab itu siapa pencipta. Ya, kama sabata fi sahih Muslim, sebagaimana ditetapkan dalam sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa sanah alla tamtu, bahwasanya la tumtiru, bahwasanya bukanlah musim yang tidak menurunkan hujan. Jadi terjadi kemarau, bukan berarti terjadinya kekeringan dan sebagainya, bukanlah musim yang tidak menurunkan hujan. Akan tetapi balas sanah antumtiru summa la tumbitu al-ard, bahwasanya turun hujan sudah, tapi di sini tumbuhan tidak mau tumbuh.
Hujannya sudah Allah berikan, tapi padahal biasanya kalau sudah turun hujan, tumbuhan mulai tumbuh. Ini tidak tumbuh. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang dimunculkan sebab oleh Allah, tapi akibatnya tidak muncul. Ini jika Allah berkehendak. Ya. Kemudian an-sabab qad yakunu lahu mani' yamna'u min ta'siri. Kadang-kadang ada sebab yang mana sebab ini qad yakunu lahu mani', ada hal yang melarang, yamna'u min ta'sirihi, untuk memberikan pengaruh. Wa bihadza urifa butlan idhafati syai' ila sababi dunal iltifat ila al-musabbab jalla wa ala. Perhatikan, antum percaya enggak? Ketika orang dibacakan Al-Fatihah, sembuh apa tidak? Ya kan, bismillah. Sembuh apa tidak? Secara syar'inya sembuh apa tidak? Sembuh. Pernah antum meruqyah sudah baca satu Al-Quran, jinnya tidak pergi-pergi? Berarti di sini yang yang masalah siapa? Ini di sini sebabnya sudah dilakukan, tapi karena ada mani', penghalang. Sebabnya sudah benar, tapi ada penghalang yang menghalangi dia. Sudah disakukan sebab ini. Salah satu contoh kita lihat. Ada seorang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar. Ya. Dia annar rasul dzakara rajul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yutilus safar, dalam keadaan safar. Asy'atha, rambutnya kusut. Aghbara, pakaiannya lusuh. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas. Qala ya rabbi ya rabbi, dia berteriak ya Allah ya Allah. Tapi apa kata Rasul? Dia berdoa kepada Allah. Di sini kita lihat sekarang, subhanallah, di sini orang melakukan safar. Sebab doa dikabulkan, yaitu salah satunya adalah safar. Dia sudah lakukan. Yang kedua, dalam keadaan mentok. Ini sudah mentok, apalagi dalam safar dikatakan rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Ini sudah dalam keadaan sangat yang butuh. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya. Sebab berdoa kita harus paling tidak ada berdoa, yaitu mengangkat tangan. Yang keempat, dia mengatakan Robbi, Robbi, Tuhanku, Tuhanku. Dia sudah lakukan ini. Sebab-sebab untuk dikabulkannya doa. Tetapi subhanallah, ada yang menghalangi sebab ini semua. Apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, dia dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Tidak semua orang melakukan sebab langsung bisa mendapatkan itu, tidak. Ada orang sakit, seharusnya dia datang ke sini sembuh, biasanya ini tidak. Berarti di sini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab itu nanti akan ada penghalang. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kadar itu sekali lagi ingat bahwasannya kita percaya dengan sebab tersebut, tapi ingat jangan lupa yang menciptakan sebab tersebut. Qauluhu, kemudian qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan ya, huwa kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Kanatir rihu tayyibatan, sesungguhnya anginnya bagus sekali. Wal mallahu hadiqan, mallah ini adalah
sopirnya kapal laut nahkoda. Berasal dari kata milah. Milah itu, milhun itu garam. Yang namanya garam itu di lautan. Makanya nahkodanya namanya mallah. Wal mallahu hadikon. Mallahnya hebat. Nahkodanya hebat. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Ini banyak terjadi pada lisan-lisan para manusia. Maksudnya di sini apa? Ya, hada fis sufun asy-syar'iyyah. Ketika ada seseorang yang menaiki sufun safinah, perahu-perahu. Ya. Allati tajri birrih, yang mana perahu di sini berlayarnya itu didorong dan ditarik menggunakan angin. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 22, hatta idza kuntum fil fulki. Bahkan ketika sampai jika kalian berada di atas bahtera, di atas perahu, wajaraina bihim birihin thayyibah. Kemudian kami jalankan perahu itu dengan angin yang bagus, wa farihu biha. Kemudian mereka senang di atas perahu tersebut, perahunya berlayar, senang. Ingat di sini, fakanu idza taba sayrus safinah. Ingat bahwasanya mereka ketika menaiki perahu, ya, menaiki kapal layar tersebut dalam keadaan jalannya sangat bagus, ombaknya tidak ada, tenang, bahkan sesuai dengan jadwalnya. Ya, jam sekian startnya sampai nanti jam sekian, sesuai schedule-nya, sesuai. Qalu kanatir rih thayyibah. Mereka mengucapkan apa? Bahwasanya anginnya bagus. Ya, wa kanal mallah wa qaidus safinah hadiqan. Dan nahkodanya cerdas, pintar. Ucapan seperti ini maksudnya apa? Lupa akan sebab. Ini tidak boleh. Ya. Akan tetapi kita tidak mengatakan bahwasanya itu kufur kamu mengatakan, tidak. Maksudnya di sini dalam rangka apa? Yang penting jangan lupa, yang membuat angin itu siapa? Yang menjadikan angin itu bagus siapa? Yang menjadikan nahkoda itu pintar siapa? Ini jangan lupa. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat sesuatu yang baik, biasakan mengucapkan masya Allah. Ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Bukan berarti tidak boleh memuji seseorang, silahkan. Ya, memuji seseorang itu silahkan. Tetapi puji dia sesuai dengan kadarnya dan jangan lupa mengucapkan masya Allah. Masya Allah, ini nahkodanya hebat. Ya, sopirnya wayah nih. Ya. Kita puji tidak apa-apa, tapi jangan lupa mengucapkan masya Allah. Kenapa kita ucapkan masya Allah? Artinya masya Allah apa? Masya Allah artinya apa yang dikehendaki oleh Allah. Semua yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Bisa saja pertama waktu start Allah kirimkan angin yang baik, ternyata subhanallah di tengah lautan Allah kirimkan badai. Ya. Maka jangan lupa selalu mengucapkan masya Allah, supaya yang dengar pun, yang dipuji pun kepalanya ndak besar. Kalau kepalanya besar jatuh dia, kasihan nanti. Ya, kenapa? Karena apa yang dia punya itu semua berkah dari Allah. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan, apabila engkau melihat pada saudaramu, pada dirimu, dan pada hartamu ada sesuatu yang istilahnya hebat, ya, yang membuat merasa dirimu takjub, maka ucapkanlah barakallah, ucapkanlah keberkahan. Maka Rasul mengatakan, wa innal aina
haqq. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah hak. Makanya banyak orang yang akhirnya dipuji besar kepala jatuh. Lupa daratan. Ini jamaah rahimakumullah, biasakan sekali lagi biasakan kalau mau muji orang ucapkan masya Allah. Kan sudah diajarkan zikir yang baik-baik. Melihat sesuatu yang takjub kita, ya sesuatu yang sangat besar, ucapkan subhanallah. Ketika lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, maka Allah mulai surat Al-Isra itu dengan ucapan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal dan sebagainya. Allah mulai dengan subhan. Ya, subhanallah. Maha suci Allah. Melihat sesuatu yang masya Allah, pokoknya ada hal-hal yang baik pada saudara kita, jangan lupa masya Allah dan doakan keberkahan. Ya, supaya kita tidak menyakiti orang. Ya, memuji boleh sesuai dengan kadarnya, tidak apa-apa, tapi jangan lupa. Ya, bahkan apabila melihat dirinya sendiri ada kelebihan yang Allah titipkan, silahkan ucapkan barakallah. Mudah-mudahan diberkahi. Nih jamaah rahimakumullah. Mujidan lil qiyam fayudhifuna asy-syai' ila sababin wa yansawna al-khaliq jalla wa ala. Yang dimaksud di sini adalah mereka menisbatkan sesuatu dengan sebabnya. Ini sudah betul. Ya, menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Betul sudah. Tapi yang salah adalah yansawna al-khaliq. Mereka lupa yang menciptakan. Itu saja. Ya. Jadi kita rinci nanti kalau ada orang yang memuji dan sebagainya, ya woi hebat. Ya, nahkodanya satir. Nahkodanya pinter. Tapi ucapan seperti ini kita rinci apa maksudnya? Kalau memang dalam hatinya bahwasanya ya ini adalah kehendak Allah, ya enggak apa-apa. Ya, tapi kita ingin mengajarkan kepada orang lain supaya yang mendengar kalimat pujian ini tidak menjadi kepalanya besar. Itu saja. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Tafadhol. Tidak ada. Baik, bismillah, saya lanjut dengan bab yang baru. Babun qaulullahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan engkau mengetahuinya. Dia paham itu adalah sekutu bagi Allah. Ayat ini lamma dzakara subhanahu ma yuqirru bihi haulami min af'alihi allati lam yaf'alha ghairuhu, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang telah ditetapkan oleh mereka min af'alihi, dari perbuatan-perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Apa itu? Kita lihat di sini Allah jelaskan. Ayat sebelumnya berbunyi alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan ayatnya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Allah sebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Siapa Allah itu? Yaitu yang menciptakan bagi kalian bumi ini firash. Apa namanya? Terhampar. Firash itu kasur. Ya, makanya kasur itu bahasa Arabnya firash karena terhampar. Tidak ada ceritanya
kasur begini. Ya, virus itu terhampar. Ya, yang menjadikan bumi ini terhampar wassama abinaa. Kemudian langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Bahkan Allah ya diturunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Setelah itu apa? Akan dikeluarkan minas samarat, buah-buahan, rizqan lakum, itu adalah rizki bagi kalian. Maka Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini Allah sudah berikan, Allah sudah jadikan bumi ini terhampar, langit sebagai atap, kemudian apa? Hujan diturunkan, bahkan buah-buahan dimunculkan. Kemudian Allah katakan, maka jangan ya jadikan sekutu bagi Allah. Kita mengakui semua apa yang terjadi ini semua atas dasar kehendak Allah. Fa kullu man aqarra bidzalika. Ingat, setiap siapapun yang mengakui ya, aqarra, ikrar, apa namanya? Mengikrarkan, mengatakan dan meyakini bahwasannya semua yang terjadi ini adalah ya, yang menciptakan Allah. Siapa yang mengakui hal ini, lazimahu an la ya'buda illal muqarra lahu. Seharusnya kewajiban bagi dia, tidak boleh dia menyembah kecuali yang sudah dia tetapkan tadi. Li'annahu la yastahiqqul ibadah. Ingat, tidak pantas, tidak berhak ya untuk diibadahi atau untuk disembah man la yaf'alu dzalika, yang tidak bisa berbuat seperti tadi. Siapa? Apakah ada yang menciptakan bumi selain Allah? Tidak ada. Apakah ada yang menciptakan langit selain Allah? Tidak ada. Apakah ada yang mampu menurunkan hujan selain Allah? Tidak ada. Apakah ada yang mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahan selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada selain Allah, berarti yang berhak disembah hanya Allah. Kok ini tiba-tiba datang ke yang lain? Ya. Walidzalika ata bil fa'i adalah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah, subhanallah. Ya, kalau dalam bahasa Arab datang kata fa. Fa di sini apa namanya? Maka, bermakna maka. Adalah ala at-tafriq was sababiyah, yaitu menunjukkan akan ada berkaitan. Fa di sini dalam bahasa Arab keterkaitannya ada. Jadi tidak sembarangan kata, Masya Allah, dalam Al-Quran semua kata satu huruf itu sangat bermakna. Jangan main-main, hilang wanya jangan, ditambah alifnya jangan. Ya, bahkan harokat dirubah tidak boleh. Merubah semuanya tidak boleh. Ya, ini jamaah rahimakumullah, maka perhatikan baik-baik di sini bahwasanya fa di sini dalam rangka keterkaitan. Fala taj'alu, maka jangan. Kata maka di sini berarti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Walayan bagi, maka tidak sepantasnya an yu'bad illa man fa'ala dzalika. Sepantasnya tidaklah ada yang berhak untuk disembah kecuali yang mampu melakukan hal besar tadi. Walidzalika atabil fa, maka datanglah fa ini bisa babi dzalika la taj'alu lillahi andada. Oleh sebab itu maka jangan jadikan bagi Allah ada sekutu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan la di sini, lamun nahiyah, larangan. Ya, larangan di sini bahwasanya fala taj'alu lahu andadan fil ibadah. Jangan ada sekutu dalam hal penyembahan. Kama annakum lam taj'alu lahu andadan fil rububiyah. Sebagaimana kalian tidak pernah menjadikan sekutu dalam hal penciptaan. Dalam hal penciptaan kalian mengakui semua yang menciptakan adalah Allah. Maka ini harus konsekuen. Rububiyahnya harus tauhid, uluhiyahnya harus tauhid.
Nggak boleh. Di sini tauhid sudah bagus, yang menciptakan siapa? Allah. Tapi urusan ibadah dia malah menyembah kepada selain Allah, malah meminta kepada selain Allah. Tolak balaknya. Bahkan pernah ya sekitar corona baru datang dan sebagainya, masih ingat antum? Jadi disuruh buat nasi dari bermacam warna dibentuk manusia, diletakkan di depan rumah. Kalau tadi kan orang-orangan sawah, kalau ini dibuat nasi dibentuk menjadi manusia. Nanti atas warna ini, tangan kakinya warna ini, warna-warni dalam segala apa nih sebagai bentuk tolak balak. Buktinya apa yang terjadi? Corona tetap merajalela. Nah ini khawatir ini azab atau bagaimana, Allah a'lam. Ya. Wa aidan la taj'alu lahu andadan fi asma'ihi, dan konsekuensinya juga jangan menjadikan sekutu di dalam asma dan sifatnya. Ya, li'annahum qad yudhifuna ghairallah bi awsafillah. Kadang-kadang memang ada seseorang yang memberikan sifat yang mana itu adalah bukan sifat Allah. Kashtiqaqil uzza minal aziz, seperti ada orang yang memberikan sifat uzza, diambil dari kata aziz. Aziz itu adalah nama-nama Allah. Oh, Abdul Uzza, patung namanya Uzza. Begitu juga tasmiyatu Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah ini adalah untuk si Musailamah Al-Kadzab. Waktu itu kan dia mengaku sebagai seorang nabi, masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi masih hidup, dia berkirim surat, bahkan dia mengatakan dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ini masih Nabi ada, akhirnya dibalas suratnya sama Nabi apa? Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Ya. Jadi Rahmanil Yamamah, karena memang dijelaskan bahwasanya si Musailamah di sini pinter orator, pinter ngomong. Banyak kadang-kadang semua aliran rata-rata kepalanya atau dedengkotnya pinter ngomong. Hati-hati yang pinter ngomong, bisa nyesati orang nanti. Apalagi yang bisa berorasi dan sebagainya, berliteratur bahasa pinter ngomong, pokoknya bahaya. Ya, jangan terpengaruh sama bahasa. Karena dalam agama ini adalah menggunakan dalil, bukan menggunakan akal saja. Apalagi pandai bicara, Masya Allah. Yang A bisa berubah menjadi B, yang B bisa berubah menjadi A. Lama-lama nanti dia bisa menyaingi Musailamah Al-Kadzab, bisa-bisa diangkat menjadi seorang nabi. Ya, wal iyadu billah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.